Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak kita. Tetapi sebelumnya, adik-adik boleh bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Selesai? Nah, sekarang kita akan bernyanyi 2 buah lagu. Yuk kita bernyanyi dan menari bersama-sama. Di pintumu ku datang mengetok tok di pintumu ku datang mengetok tok jikalau kau mendengar lambat buka pintumu ku masuklah pintumu ku datang mengetok tok di pintumu ku datang mengetok tok jikalau kau mendengar lambat buka pintumu ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok di pintumu ku datang dan mengetok tok jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok di pintumu ku datang dan mengetok tok jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masuklah. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kakak layan yang membuatnya, lindungi berkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat emas kita yang terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik, dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman, tetapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedang bila aku tak benar. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya, puji Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Selamat mendengarkan. Adik-adik yang terkasih, siapa yang tahu gadget itu apa? Coba lihat gambar apa ya yang ada di bawah ini. Ada handphone, ada laptop, tablet. Itulah barang-barang yang sering disebut gadget. Siapa di antara adik-adik yang suka main games di handphone atau laptop? Siapa juga yang suka nonton YouTube di handphone atau laptop? Atau siapa di antara adik-adik yang sudah punya gadget atau laptop? Biasanya apa saja yang adik-adik lakukan pada gadget dan laptop yang adik-adik punya? Ayo, coba sebutkan biasanya apa yang adik lakukan melalui gadget atau laptop. Adik-adik jawab sama mama papa ya di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih, sejak awal setiap manusia dianugerahkan akal budi untuk dapat menghasilkan berbagai karya yang ada di dunia ini. Namun, karya yang dihasilkan dapat mendatangkan kebaikan atau tidak. Semuanya tergantung dari cara kita dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan didikan hikmat Tuhan atau tidak. Contoh, dengan berkembangnya teknologi membuat berbagai perangkat digital semakin canggih. Ada yang tahu perangkat digital apa ya? Ya, perangkat digital merupakan berbagai perangkat teknologi dan informasi yang sudah berkembang. Misalnya laptop, handphone, Android, tablet, dan lain-lain. Nah, dengan berkembangnya peringkat digital ini, maka semua tugas adik-adik di sekolah juga selalu dituntut untuk kreatif dalam mencari informasi di internet melalui gadget ataupun laptop. Namun, dalam realitanya, ketika digitalisasi tidak disertai dengan didikan hikmat Tuhan, maka seringkali kita menyalahgunakan kemajuan digitalisasi ini. Misalnya, lebih banyak bermain games berjam-jam daripada belajar. Nonton di YouTube, main games. Saat dipanggil papa mama, tidak menjawab. Atau bahkan adik-adik marah-marah. Sebenarnya nonton YouTube atau main games di laptop atau handphone tidak salah. Tapi akan jadi salah kalau saat adik-adik dipanggil tidak mau menjawab atau malah marah-marah
saat mandi atau makan. Adik-adik lupa mandi atau makan karena asik main, games atau nonton. Saat harus bermain dengan teman-teman, justru adik-adik main games, nonton di laptop dan handphone. Jadi lupa main sama temennya. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kitab Amsal tentang manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita kembali diingatkan akan beberapa hal. Pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Kedua, berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Ketiga, hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia dengan benar. Artinya bahwa Allah senantiasa menganugerahkan manusia untuk menghasilkan pengetahuan di dunia ini berdasarkan akal budi yang dianugerahkan Tuhan. Namun hasil dari pengetahuan dapat membawa kebaikan dalam hidup ataupun keburukan dalam hidup. Tergantung dari cara kita memutuskan dan menjalankan hidup sesuai dengan didikan hikmat Tuhan atau tidak. Nah, adik-adik yang terkasih, mari di tengah kehidupan kita saat ini di era digital, kita harus bisa menguasai gadget dan laptop. Kita harus tahu kapan waktu menggunakannya dan kapan waktu tidak menggunakannya. Dan jangan lupa, kita senantiasa tetap andalkan hikmat Tuhan ya. Nah, kakak punya tugas nih. Ayo tuliskan dalam lembar kertas di rumah. Hal apa saja yang seharusnya kita lakukan dengan gadget atau laptop. Ingat, tetap senantiasa andalkan hikmat Tuhan ya, agar kita bisa menguasai gadget dan laptop dengan benar dan bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat serta berkat bagi semua orang. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini yang sedang terjadi di Indonesia dan banyak negara lain di dunia. Tuhan Yesus yang mau memberkati pemerintah kami dalam upaya mereka untuk mencegah penyebaran virus ini dan meminimalisir penyebaran virus ini. Tuhan juga yang mau memberkati kami sebagai warga negara agar kami dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami GPB Trinitas. Engkau yang mau memberkati semua penatua, diaken, pendeta, komisi-komisi, pelkat-pelkat dan semua pihak dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Engkau yang mau memulihkan dan menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang diminum, melalui pengobatan dari dokter, melalui istirahat yang cukup, makanan yang sehat, dan dukungan dari keluarga. Dan Tuhan, sehingga mereka bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu depan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami di sepanjang minggu ini, khususnya kegiatan sekolah online yang saat ini masih kami laksanakan. Engkau yang berkati kami di dalam menjalani kegiatan dan aktivitas sekolah online ini. Engkau juga yang berkati guru-guru kami dan sekolah kami.
Tuhan, inilah doa kami. Kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi sebelumnya kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan, kita bisa kasih persembahan ini di pagi hari ini Tuhan, dan berkatlah persembahan ini biar bisa digunakan untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk pada penutupan ibadah dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gelap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gelap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik yang terkasih,
tetaplah senantiasa mengandalkan hikmat didikan Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih.